indah berkibar, melambangkan kuatnya perjuangan bangsa. Hadirin semuanya, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Keluar suaranya. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, perkenankanlah Fatih untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Peranan Pemuda dalam Membangun Masa Depan Bangsa. Sejarah telah mencatat dengan indah akan peranan pemuda dalam merubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui karya-karya monumentalnya, pemuda sanggup bersatu mengusir penjajah dengan sumpah pemudanya. Pemuda berani berjuang mengorbankan jiwa raganya demi kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan mereka berani berkiprah nyata demi reformasi bangsanya. Maka pantas Bung Karno, Presiden Republik Indonesia pertama, mengungkapkan dalam pidatonya, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Mengingat betapa pentingnya peranan pemuda dalam membangun masa depan bangsa. Dengan rujukan Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Wah, Masya Allah. Min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Wah. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat tersebut menjelaskan sudah seharusnya saya, saudara, dan kita semua untuk merasa takut jika meninggalkan generasi-generasi penerus yang lemah. Lemah apa hadirin yang harus kita takutkan? Keluarkan suaranya, Pak. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yaitu lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling kita takutkan adalah lemah akhlak. Jika 5 kelemahan tersebut sudah melekat pada generasi pemuda kita, maka Faqih yakin mereka bukannya sebagai pelopor pembangunan, akan tetapi sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Betul? Lalu timbul pertanyaan, apa peranan pemuda dalam membangun masa depan bangsa? Hadirin ada yang tahu? Pertama, pemuda sebagai penerus estafet kepemimpinan bangsa. Keberadaan pemuda menempati posisi yang strategis. Mengapa? Karena pemuda merupakan generasi peralihan dari kanak-kanak menuju orang tua yang secara fisik masih prima, secara emosional memiliki keberanian yang tinggi, bahkan secara intelektual memiliki idealisme yang masih murni. Maka pantas jika pemuda dianggap sebagai calon pemimpin bangsa. Syubbanul yawm rijalul ghad. The young today is the
tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Di antaranya, syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Lalu, bagaimanakah cara mengefektifkan waktu di masa muda ini? Jawabannya adalah dengan melakukan aktivitas yang positif. Hal ini dipertegas oleh Allah dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Al-ayah. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga dengan Rasulnya dan orang-orang mukmin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa kalau kita giat belajar, rajin berusaha, dan gemar beramal, maka masa depan akan cerah. Sepakat hadirin? Sepakat. Namun sebaliknya, kalau kita malas belajar, enggan berusaha, dan tidak mau beramal, sukanya kalau keluar sekolah terus menganggur, hidupnya tidak teratur, rambutnya tidak pernah dicukur, cita-citanya tinggi ingin jadi gubernur, tapi hobinya hanya tidur mendengkur di atas kasur. Akhirnya bukan jadi gubernur, tapi malah jadi penganggur. Maka ma'su, masa depan suram dan mengenaskan. Sebab al-kaslu la yat'imul asal. Insan pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, tapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Tiada bahagia tanpa lemah derita, tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Kemalasan masa muda adalah kehancuran di masa tua. Kedua, pemuda sebagai agen perubahan. Pemuda dianggap sebagai agen perubahan karena berbagai hal yang menyambut perubahan dan pembangunan selalu dikaitkan dengan adanya campur tangan para pemuda. Hal ini dapat kita buktikan ketika kita membuka lembaran sejarah dunia. Di berbagai belahan dunia, perubahan sosial politik menempatkan pemuda di garda depan. Peranannya menyeluruh, tidak hanya menjadi seperti mata air, tapi juga hulu, hilir, sampai muara. Inna fi yadi syubbani amrul ummah wa fi aqdamiha hayatiha. Sesungguhnya terletak di tangan para pemuda urusan umat, dan di kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Dengan demikian, pemuda merupakan tulang punggung bangsa dan agama. Indonesia bisa merdeka, Islam bisa bertahan hingga sekarang karena jasa-jasa para pemuda pendahulu kita. Oleh karena itu, untuk meningkatkan harkat dan derajat umat Islam saat ini, pemuda harus memiliki iman, ilmu, dan semangat kerja yang tinggi. Jika semangat tersebut telah dilakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin keberkahan bagi bangsa ini. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. Walau an ahlul qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Kalau pemudanya bersemangat, maka negara akan
kuat. Kalau pemudanya berilmu, maka negara akan maju. Kalau pemudanya beriman, maka negara akan aman. Kalau pemudanya bertakwa, maka negara akan jaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami menghimbau kepada seluruh pemuda dan pemudi Indonesia, hendaknya selalu bekerja keras, hindari sifat malas, semangat hidup jangan sampai kandas, dan meraih masa depan yang lebih pantas. Semoga kita semua yang ada di sini, termasuk pemuda harapan bangsa, pemudi harapan pertiwi, dan semoga kita semua menjadi pemuda dan pemudi yang beriman dan bertakwa. Amin Allahumma amin. Pemuda-pemudi Islam bangunlah, panggilan jihad rampungkan, wasiat Muhammad peganglah, harta dan jiwa serahkan. Jadilah pemuda yang beriman, jadilah pemuda yang bertakwa, pemuda pemimpin masa depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian uraian tausiah yang dapat Faqih sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jaga hati, jaga ucapan, Cakep. agar dijauhkan dari dosa. Cakep. Pemuda memiliki peran membangun masa depan bangsa. Cakep. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah,